Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andre Yulian Akbar dalam channel Ya Quest. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melepas dan memasang rem tromol pada Suzuki R3. Rem tromol biasanya digunakan pada Suzuki R3 untuk pengereman pada rem roda belakang. Untuk video lebih lengkapnya kita simak berikut ini. Peralatan yang perlu disiapkan dalam proses pelepasan dan pemasangan rem tromol sangat sederhana sekali. Yang pertama ada sarung tangan untuk melindungi tangan. Kemudian ada lap kain macun ya untuk membersihkan komponen. Selanjutnya ada grease temperatur tinggi. Kemudian ada obeng min dengan diameter yang kecil, bisa juga pakai yang plus tapi lebih baik yang min. Kemudian ada tang sirklip ya, apabila kita menekan di sini, ini dia juga akan ikut menekan, fungsinya nanti untuk melepaskan kabel rem parkir. Selanjutnya ada tang. Nah, tang ini nanti untuk membantu dalam pelepasan pegas. Berikutnya setelah semua peralatan sudah disiapkan, sebelum kita membongkar sistem rem tromol, yang harus kita lakukan adalah melepas roda terlebih dahulu. Untuk proses pelepasan roda bisa sahabat simak pada konten saya sebelumnya tentang melepas dan memasang roda. Apabila sudah terlepas, langkah berikutnya yaitu kita melepas tromol. Nah, untuk melepas tromol ini, apabila kita mengalami kesulitan dalam melepas, berat misalkan, yang harus kita lakukan pertama kali adalah memastikan bahwa tuas rem parkir dalam kondisi bebas. Apabila sudah yakin dalam kondisi bebas dan ternyata masih berat, langkah yang dilakukan adalah kita menyiapkan baut ukuran 12. Nah, ini kita masukkan ke dua lubang yang ada pada tromol. Seperti ini misalkan. Setelah itu kita masukkan dalam posisi yang sama, seimbang, bergantian, hingga fungsi dari baut ini adalah untuk menarik tromol agar bergerak keluar. Tapi apabila bisa ditarik dengan tangan, ya kita tidak perlu menggunakan baut ini. Ini kita tarik saja. Kalau masih kondisinya normal, ini kita bisa tarik secara perlahan. Tromol bisa kita lepaskan. Setelah tromol terlepas, bisa kita lihat bentuk konstruksi dari rem tromol. Ini ada sepatu rem sesuai dengan kanvas remnya, dua sepatu rem. Kemudian ada dua pegas di sini, atas dan bawah. Pegas ini adalah pegas pembalik sepatu sehingga sepatu tetap dalam kondisi saling tarik menarik. Kemudian ada ini pegas penahan turun supaya sepatu rem berada pada posisinya, dia tidak bergerak naik turun. Ada dua. Kemudian ada pinnya, pin penahan turun sepatu, ada dua juga. Kemudian di sini ada silinder roda. Silinder roda ini yang berfungsi nanti mendorong sepatu rem ketika melakukan pengereman. Yang di dalamnya terdapat piston dengan menggunakan sistem hidrolik pada sistem rem. Kemudian selanjutnya nanti ada tuas. Nah, di sini dalamnya ada tuas sepatu rem. Dan di sini ada, nah ini bisa kita lihat, ini adalah penyetel otomatis agar mengatur celah sepatu rem tetap dalam kondisi yang baik. Untuk pelepasan, kita melepas terlebih dahulu adalah pegas pembalik sepatu. Ini bagian atas bisa kita lepas terlebih dahulu dengan menggunakan bantuan obeng min. Nah, ini kita tinggal ungkit saja, dia akan mudah terlepas bagian atas. Selanjutnya bagian bawah bisa kita lepaskan. Nah, ini mudah sekali. Bila pegas sudah kita lepaskan, langkah berikutnya yaitu kita melepaskan pegas penahan turun sepatu rem. Nah, ini kita tahan bagian belakang pinnya, kemudian dengan menggunakan tang kita jepit pinnya sambil mendorong pegas dan kita putar. Ini kita putar, dia akan terlepas. Nah, ini sehingga mudah untuk dilepaskan. Ini kita ambil, kemudian kita bisa ambil sepatu remnya, ini bisa terlepas. Nah, ini kita tarik, nah ini terlepas bagian depan.
Selanjutnya yang bagian belakang, dengan cara yang sama kita lepaskan sepatu rem dengan menjepit pin pegas penahan turun. Daftar. Nih, ya, dia terlepas. Oke, sudah terlepas. Kemudian kita bisa tarik. Nah, untuk sepatu rem. Ini pegas kita ambil pinnya. Ini hati-hati ketika melepaskan. Nah, sini. Nah, setelah ditarik, ini sebenarnya dia masih belum terlepas karena tuas sepatu rem masih ditahan oleh kabel rem parkir. Ya, masih ditahan kabel rem parkir. Untuk lebih amannya sebenarnya untuk silinder roda ketika sudah dilepaskan ini ada SST-nya untuk menahan, tapi kalau misalkan dibiarkan saja selama tidak ada yang menginjak pedal, ini kondisinya insya Allah akan tetap aman. Ya, dibiarkan seperti ini. Kemudian kalau sudah sini kita lepas. Nah, ini kita ingin melepas rem parkir, misalnya kita menggunakan tang sirkuit yang ketika menjepit dia juga ikut menjepit. Ya, nih kita tarik. Fungsinya apa sih? Kenapa kita harus menggunakan tang sirkuit yang seperti ini, yang tidak ada geriginya? Ini untuk menjaga agar kabel rem parkir ini tidak cepat rusak. Karena kalau kita menggunakan tang, dia akan mencekam dengan kuat. Nah, ini lama-lama dia bisa menggerus kabel rem parkir, sehingga kalau kita menggunakan tang sirkuit, nah ini dia tidak merusak kabel. Ya, ini kita tarik saja untuk penggunanya. Nah, ini bisa dengan didorong. Ya, butuh tenaga yang sedikit ekstra memang. Dan kemudian ini bisa dikeluarkan. Nah, ini dia terlepas. Kemudian di sini juga ada satu lagi, yaitu pegas anti gemertak. Nah, ini fungsinya adalah menahan agar penyetel otomatis di sini dia tetap pada dudukannya. Nah, ini adalah penyetel otomatis yang ada pada R3. Ketika nanti dia ditarik, misalkan tuas ini tertarik, nah ini dia akan terdorong. Apabila celahnya terlalu besar, di sini nanti dia akan, nah ini melebar, memanjang, sehingga kalau kita ingin memasang lagi, kita posisikan tuas ini ke bagian yang paling dalam. Nah, seperti ini. Ya, pastikan posisi seperti ini untuk proses pemasangan. Bila seluruh komponen sudah terlepas, kita bisa bersihkan backing plate dengan menggunakan lap. Ya, bersihkan komponen-komponennya, yang lain juga sama, kita bersihkan. Kampas sepatu rem ini kita bersihkan. Kita bersihkan. Selanjutnya untuk proses pemasangan, kita perhatikan bagian backing plate. Di sini ada 6 titik persinggungan antara backing plate dengan sepatu rem. Nah, 6 titik ini nanti kita beri fat, ya, atau grease rem tahan panas. Kita beri dengan menggunakan grease, ya. Di titik-titik persinggungan ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, ya. Jadi 6 titik persinggungan ini kita beri grease. Jangan lupa tadi setelah memberi grease, bersihkan tangan biar tidak terkena komponen yang lainnya. Selanjutnya kita pasang rem parkir menggunakan tang sirkuit. Ini kita tarik terlebih dahulu pegasnya, kemudian tahan, dan kita pasang pada sepatu rem, pada tuasnya, ya. Ini sudah terpasang dengan baik. Kemudian kita masukkan ini ke dalam, ya. Oke, dilihat posisi piston di sini posisinya harus sesuai dengan dudukannya. Jadi pemasangan harus pas. Kemudian sisi yang bawah ini juga harus sesuai. Ya, jadi dia di belakang dari dudukan, sehingga ini tidak goyang nanti. Jangan sampai pemasangannya di atas seperti ini, ya. Kalau sudah pas sesuai dudukannya, kita pasang pin penahan turun sepatu dari bagian belakang. Ini kita masukkan pin penahan turun sepatu. Ini ditahan pakai tangan kiri, ya.
Kalau sudah, kita ambil pegas penahan turunnya, kita pasang menggunakan bantuan alat tang. Kan, putar. Ini seperti ini, kita putar. Ya, ini dia sudah kuat, tertahan. Setelah terpasang sempurna bagian belakang, kita pasang yang sepatu rem bagian depan. Berikutnya kita pasang yang pengaitnya dengan penyetel otomatis, kita pasang terlebih dahulu, masukkan. Selanjutnya dudukan atas, kita tekan piston silinder rodanya. Nah, ini sehingga dia terpasang. Sudah masuk. Bagian bawah kita pasang. Nah, ini sudah sesuai, dudukannya pas. Kalau sudah pas, kita masukkan pin penahan turun dari belakang. Ini pinnya sudah terpasang dari belakang. Selanjutnya kita pasang pegasnya dan kita tekan menggunakan tang. Ini kita putar. Ya, sudah terpasang sempurna. Kalau sudah terpasang sempurna semuanya, kita setel dulu penyetel otomatisnya ke bagian yang paling dalam. Kita dorong. Nah, ini sudah terdalam, sehingga posisinya adalah kampas ini dia paling diameternya paling kecil. Kalau sudah, kita pasang pegas pembalik sepatu yang bagian bawah terlebih dahulu. Kita pasang, masukkan dengan menggunakan bantuan obeng min. Dorong saja. Nah, ini tarik. Kalau sudah, kita pasang yang bagian atas. Ini dorong, tarik. Nah, ini semua sudah pas, sudah sesuai dan terpasang dengan baik. Yang paling akhir adalah kita memasang tromol roda. Nah, ini tromol roda. Nah, ini sudah terpasang dengan sempurna, sehingga proses pembongkaran dan pemasangan rem tromol sudah selesai. Setelah pemasangan komponen rem tromol selesai, langkah yang terakhir yaitu penyetelan celah rem tromol. Kemudian hidupkan mesin. Setelah itu, tekan pedal rem dengan beban sekitar 300 Newton beberapa kali hingga terdengar suara klik pada bagian tromol. Itu menandakan terjadi penyetelan secara otomatis pada celah tromol. Bila sudah tidak terdengar suara klik ketika di rem, maka menandakan celah sudah sesuai dengan kebutuhan. Demikian proses penyetelan celah rem sudah dilakukan. Kita bisa mematikan mesin mobil. Itu tadi sudah kita simak bersama bagaimana cara pelepasan dan pemasangan sistem rem tromol pada Suzuki R3. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua, terutama siswa-siswi SMK, kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Apabila sahabat semua merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian like, dan berikan komentar-komentar positif agar video-video berikutnya semakin lebih baik lagi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam A ya